Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Eka Baryanti. Kali ini saya akan membahas tentang cara membuat proposal skripsi yang baik dan benar. Jadi, proposal skripsi yang baik dan benar itu pada umumnya terdiri dari 3 bab. Akan tetapi, pada kampus-kampus tertentu ada juga yang terdiri dari 2 bab. Kenapa 2 bab? Jadi kalau yang akan saya bahas itu 3 bab, terdiri dari pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Kalau yang 2 bab itu biasanya pendahuluan dan tinjauan pustaka itu dijadikan satu bab, bab 1, kemudian bab 2-nya metodologi penelitian gitu. Nah, langsung aja. eh, yang pertama itu bab 1 atau bab pendahuluan, isinya yaitu tentang latar belakang masalah, kemudian identifikasi masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan, dan yang terakhir adalah batasan masalah. Kemudian yang bab 2 adalah tinjauan pustaka. Isinya adalah landasan teori, kemudian penelitian terdahulu, kemudian kerangka pemikiran, dan yang terakhir adalah hipotesis. Kemudian yang berikutnya adalah bab 3, metodologi penelitian. Isinya itu tentang jenis penelitian, kemudian populasi dan sampel, kemudian validitas dan reliabilitas, pengumpulan data, dan yang terakhir adalah analisis data. Kita langsung ke contohnya. Jadi saya tidak akan panjang lebar tentang teori, tapi saya lebih akan membahas tentang contoh-contoh. Ini saya ambil contoh pengaruh disiplin kerja pegawai dan sarana prasarana kantor terhadap kualitas pelayanan pada pelayanan administrasi kependudukan, dinas kependudukan, dan pencatatan sipil kabupaten siapa aja. Oleh aku, calon ibu dari anak-anakmu. NPM 2020. Nah, latar belakang. Selanjutnya adalah latar belakang. Dalam bagian ini perlu diuraikan secara singkat dan jelas pentingnya penelitian tersebut dilakukan, baik secara empirik maupun secara teoritis. Berisi penjelasan mengenai gejala fenomena yang akan diteliti, dapat diangkat dari masalah teoritis, masalah praktis, argumentasi tentang pemilihan topik, penelitian, kemudian menunjukkan permasalahan sebagai perbedaan antara konsep atau teori, kemudian situasi yang melatar belakangi penelitian atau masalah penelitian yang menguraikan kelayakan suatu masalah untuk diteliti. Jangan terlalu panjang lebar, lebih baik fokus the real problem. Uraian dapat bersifat induksi maupun deduksi. Jadi kalau saya membuat latar belakang masalah itu, biasanya saya buat beberapa paragraf. Paragraf pertama itu tentang paragraf pengantar. Paragraf pengantar itu isinya adalah yang umum-umum aja. Yang umum-umum aja, ini misalkan pelayanan, kemudian tempat tempat penelitiannya seperti apa gitu. Bahas yang umum-umum, yang penting jangan bahas tentang kenangan, apalagi kenangan yang menyakitkan. Nah, ini contohnya pelayanan merupakan hal penting yang tidak dapat diabaikan dalam kegiatan yang bersifat jasa. Kemudian salah satu OPD terdapat di kabupaten siapa aja adalah Dinas Kependudukan. Kemudian tuntutan terhadap pelayanan di Sdukcapil begitu tinggi. Ini masih bersifat umum. Jadi untuk paragraf 1 dan 2 yang umum-umum. Nah, paragraf selanjutnya itu berisi tentang fakta dan gejala. Ini ini saya ambil contoh hasil prasurveinya. Jadi ditemukan yang pertama tidak sesuainya waktu pelayanan. Yang seharusnya 60 menit selesai menjadi molor hingga 5 hari kerja. Ini semuanya harus diberikan data pendukung ya. Data yang benar-benar asli gitu. Nah, sampai ke yang 8, surprise berupa AC, kipas angin, kursi tunggu masih terbatas dalam bentuk dan belum memadai. Jadi, itu gejala-gejala dan fakta yang ada di lapangan gitu. Kemudian buat pernyataan masalah. Jadi dari beberapa gejala-gejala tersebut dibuat paragraf pernyataan masalah. Ini misalkan ternyata sarana prasarana kurang memadai, kemudian karyawan masih banyak yang tidak disiplin seperti itu. Nah, selanjutnya adalah buat paragraf paragraf alasan pemilihan variabel X. Nah, ini selanjutnya adalah paragraf yang berkaitan dengan alasan pemilihan variabel X. Ini terdiri dari fakta dan teori
yang ada gitu. Nah, ini jadi berdasarkan penelitian terdahulu, ini contohnya kami 2018 dari hasil penelitian diketahui bahwa disiplin kerja berpengaruh terhadap kualitas pelayanan. Nah, itu ini menjadi salah satu alasan kenapa sih disiplin kerja itu dijadikan variabel X1. Itu. Jadi dibahas aja tentang variabel X1-nya. Nah, ini satu paragraf. Kemudian paragraf berikutnya, berdasarkan penelitian kamu 2014, sarana prasarana berpengaruh positif terhadap kualitas pelayanan publik. Ini juga sama. Ini menjadi salah satu kenapa sarana prasarana dijadikan variabel X2. Jadi bahas juga nih tentang ini. Nah, kemudian bahas tentang fenomena-fenomena X1, X2 dengan Y. Nah, setelah itu adalah paragraf penutup. Paragraf penutup itu ini isinya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh disiplin kerja dan seterusnya. Itu paragraf penutup. Nah, selanjutnya adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu isinya tentang permasalahan yang ada di tempat penelitian. Jadi, ungkapkan permasalahan apa aja yang ada di tempat penelitian. Jangan ungkapkan permasalahan kalian, apalagi masalah pribadi kalian gitu. Nah, ini yang pertama adalah kualitas pelayanan belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut terlihat adanya masyarakatnya mengeluhkan. Nah, kalau membuat identifikasi masalah itu harus disertai data pendukung. Data pendukungnya itu dimasukkan di latar belakang masalah. Itu. Jadi jangan asal nyantumin nih. Jangan asal nyantumin ada permasalahan belum terlaksana dengan kualitas pelayanan belum terlaksana dengan baik, tapi tidak ada data pendukungnya. Nanti akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan oleh dosen penguji. Nah, ini juga sama. Nih, yang terakhir itu ada petugas yang kurang disiplin. Ini juga harus disertai dengan datanya di latar belakang, misalkan data absen dan sebagainya. Nah, selanjutnya rumusan masalah. Rumusan masalah itu biasanya bentuknya adalah pertanyaan dan pernyataan sebenarnya, tapi pada umumnya yang banyak dipakai adalah pertanyaan. Ini ada 3. Oke, ada 3. Kalau rumusan masalahnya ada 3, nanti tujuan penelitiannya juga ada 3. Tujuan penelitian itu untuk menjawab rumusan masalah. Jadi kalau rumusan masalahnya, apakah disiplin kerja berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan, maka tujuannya adalah untuk mencari pengaruh disiplin kerja terhadap kualitas pelayanan dan seterusnya. Jadi, poin intinya adalah kalau rumusan masalahnya ada 3, berarti tujuannya ada 3. Nah, selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian biasanya untuk tempat penelitian, untuk kampus kita, dan untuk penelitian selanjutnya. Nah, terus terakhir yang di bab 1 berkaitan dengan batasan masalah. Jadi dibatasi ya, nanti yang kalian teliti itu tentang masalah apa gitu. Nah, selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini berisi tentang uraian, teori, dan sebagainya. Nah, ini jadi harus ada dasar teorinya ya. Saya ambil contoh disiplin kerja. Jadi kan ada 3 variabel, disiplin kerja, sarana dan prasarana, kemudian kualitas pelayanan. Saya cuma ambil satu contoh yaitu disiplin kerja. Nah, ini teori yang mendasari adalah teorinya Thomas tahun 1996. Jadi disiplin adalah perilaku dan tata tertib yang sesuai dengan peraturan dan ketetapan atau perilaku yang diperoleh dari pelatihan yang dilakukan secara terus-menerus. Itu dasar teorinya. Kemudian didefinisikan, apa sih disiplin kerja itu kan menurut Rifai ini, kemudian menurut Sastro Hardiwiryo ini. Nah, minimal tiga pendapat ahli ya, kemudian baru disimpulkan. Nah, untuk kesimpulannya itu dari kalian, jadi bukan dari pendapat ahli. Setelah beberapa penelitian kemudian disimpulkan gitu. Penelitian terdahulu, ini saya cuma ngambil 2. Jadi penelitian terdahulu itu fungsinya untuk referensi kalian. Jadi nanti akan terlihat penelitian kalian itu sama atau beda dengan penelitian terdahulu. Seperti itu. Ini saya ambil contoh 2. Yang pertama tentang disiplin, kemudian yang kedua tentang sarana prasarana. Jadi kalau judulnya tentang disiplin, kalian juga harus nyari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan disiplin, kemudian sarana dan prasarana. Sebaiknya ambil penelitian terdahulu sebaiknya ambil penelitian terdahulu itu yang baru-baru, misalkan 5 tahun terakhir gitu. Yang baru-baru
Kemudian yang sama dengan penelitian kalian. Itu. Nah, selanjutnya ini kerangka pikir. Kerangka pikir ini disiplin kerja sebagai X1, kemudian sarana prasarana X2, dan kualitas pelayanan itu jadi Y. Nah, ada juga yang minta, ini kan variabel-variabel nih, minta di sebelah sini itu dicantumkan indikatornya. Nah, nanti menyesuaikan dosen pembimbingnya ya sama kampusnya. Kalau misalkan harus ada indikator, berarti cantumkan indikator di sebelah-sebelah sini. Itu. Nah, kemudian tanda panah ini menyesuaikan dengan rumusan masalah. Karena rumusan masalahnya tadi ada 3, berarti tanda panahnya juga ada 3. Yang pertama itu tentang X1 dengan Y, kemudian X2 tentang S2 dengan Y, kemudian yang ketiga yaitu X1, X2 dengan Y. Gitu. Nah, kemudian hipotesis. Hipotesisnya ini menyesuaikan rumusan masalah juga. Jadi ada 3, karena rumusan masalah ada 3. Kemudian ini saya pakainya H1, H2, H3 ya, bukan H1, kemudian H0 gitu. Nah, untuk ini, jadi hipotesis kan menjawab rumusan masalah. Rumusan masalah tadi kan bentuknya pertanyaan, apakah ada? Nah, maka hipotesisnya adalah ini, ada pengaruh gitu. Jadi jawabannya. Nah, selanjutnya adalah metodologi penelitian. Yang pertama adalah jenis penelitian. Ini menggunakan kuantitatif, kemudian objek penelitiannya masyarakat. Nah, kemudian lokasi penelitiannya kantor dinas kependudukan gitu. Populasi sampel dan teknik pengambilan sampling. Nah, ini menyesuaikan juga populasinya. Ini karena berkaitan dengan pelayanan masyarakat, ini seluruh masyarakat kabupaten siapa aja yang mendapat pelayanan di dinas. Jadi yang pernah membuat KTP dan lain-lain. Kemudian teknik samplingnya insidental karena kan eh, jadi nggak jadi kita ambil secara insidental, kemudian sampelnya kita ambil bulan. Jadi cuma ngambil 1 bulan atau 20 hari kerja. Jadi perharinya itu rata-rata 50, kemudian per minggunya itu 250. Nah, ukuran sampelnya setelah dihitung-hitung-hitung ternyata ketemu 91 gitu. Nah, kemudian teknik pengumpulan data. Ini teknik pengumpulan data, data penelitian, bukan pengumpulan data yang lain-lain gitu kan. Nah, ini yang pertama observasi, kemudian wawancara dan kuesioner. Yang biasa banyak banget dipakai itu yang kuesioner. Jadi kita nyebarin kuesioner. Nah, kemudian uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas itu untuk menentukan valid atau tidaknya kuesioner yang kalian gunakan. Jadi saya ambil contoh begini. Kalau kalian mau ngukur baju, ngukur baju itu biasanya pakainya kan meteran tuh meteran baju. Nah, gitu. Kalian lebih valid menggunakan meteran baju ketimbang menggunakan penggaris. Padahal menggunakan penggaris itu diperbolehkan. Gitu. Itu namanya valid. Nah, ini menggunakan uji validitas, rumusnya itu pakai korelasi product moment dengan bantuan SPSS. Kemudian uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini begini, alat ukur yang digunakan tahun ini dengan tahun depan kira-kira masih bisa digunakan atau tidak. Itu uji reliabilitas. Nah, kemudian teknik analisis data. Bagian ini menjelaskan prosedur yang digunakan dalam mengolah data sehingga hasilnya dapat menjawab dan menjelaskan masalah penelitian yang diajukan, bukan menjawab masalah kalian. Nah, yang pertama analisis prasyarat untuk regresi, yaitu uji normalitas, linearitas, uji homogenitas, dan lain-lain. Nah, setelah uji prasyarat sudah terpenuhi, selanjutnya adalah eh, ini melakukan uji hipotesis pertama dan kedua digunakan regresi linier sederhana dan regresi berganda. Nah, ini kemudian tahap pertama adalah kita cari uji T, kemudian uji F. Uji T itu untuk uji parsial, uji F itu untuk uji simultan. Simultan itu ada di hipotesis ketiga. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja. Jadi bahasan hari ini semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.